Hai. Ketemu lagi kan. Oh, sehat-sehat ya cuy, semuanya sehat-sehat. Di sini banyak juga penonton yang ibu-ibu, kakak-kakak, brother-brother. Thank you ya yang sudah komentar, dan silakan tulis kolom komentar yang paling banyak mendapatkan respon jempol, komen terhadap referensi video yang harus gue tonton. Nanti gue tonton. Jadi make sure komen ya, dan kalau bisa kasih linknya sekalian, jadi gue gak susah nyari videonya. Ini kita nonton lagi satu videonya KDM. So video itu kita langsung jam aja ya, kita gas. Apalagi yang akan dilakukan Bapak Aing kali ini. Ini dia videonya, let's go. Ini kita perjalanan ke Sukabumi menghadiri hari jadi Kabupaten Sukabumi. Oke. Perjalanannya lewat jalur Cikidang, dan saya melihat Cikidang. Pemandangan alamnya relatif bagus. Ke Sukabumi lewat Cikidang tuh paling enak. Gue kadang-kadang kalau lagi iseng ya pakai motor tuh kan, dari gue di Bogor ya, daerah Sentul ya, di Sentul ke Sukabumi sering tuh. Maksudnya kalau lagi iseng gitu kan, aduh naik Mio aja gitu. Naik Mio aja bisa sampai Sukabumi loh, ke Pelabuhan Ratu tuh lewat Cikidang tuh emang indah, pemandangannya enak gitu kan. Oh, dia lewat Cikidang, tahu gue ini. Hutannya sangat terjaga dan terpelihara. Cuman jalan provinsinya sudah agak jelek. Iya benar. Ada yang beberapa yang rusak memang. Terakhir tuh gue 2 bulan lalu kayaknya. 2 bulanan lalu ya. Misalnya tuh ada yang lewat Cikidang tuh ada juga yang beberapa yang rusak tuh, yang nggak bagus. Yang mendekati ke sana, yang mendekati ke Pelabuhan Ratunya ya. Tapi yang kalau kesininya agak bagus. Karena ada PTPN sih, kalau nggak salah PTPN, perkebunan sawit itu ya. Jadi jalannya ada beberapa yang memang terus dirawat terus, tapi belah sananya itu kayaknya agak rusak. Jalan provinsinya juga ada beberapa ya titik ya. Tahun depan segera dibangun agar jalannya mulus. Langsung dibangun tahun depan, gokil Sukabumi. Inilah enaknya punya pemimpin yang sering jalan, jadi dia langsung lihat kondisinya dan bisa langsung melakukan perbaikan, langsung mengeksekusi. Itu kalau pimpinannya bagus ya, kayak seperti KDM ya gitu kan. Nah, untungnya kita memiliki KDM yang memang orangnya nggak mau diam, muter aja gitu kan, dan tidak protokoler gitu. Maksudnya dia udah semuanya dia lewat sini. Kalau protokolernya kadang-kadang dihindari tuh, malah jalan-jalan yang jelek. Jadi kasih jalan jelek, nanti jalan tidak nyaman. Padahal harus dikasih lewat jalan yang jelek supaya pimpinan jadi tahu, ini jelek, besoknya bisa diperbaiki. Dan saya nitip, hutan-hutan yang lebat ini tidak boleh ada yang nebangin. Dan kebetulan di sebelah ada yang hajatan. Hah? Jadi kita mau mampir kondangan dulu, nih. Kondangan. Bentar. Dia diundang? Enggak. Wah, iseng banget nih. Wah, bakalan dikeroyok yakin deh. Ada yang hajatan, dia tiba-tiba mau kondangan. Nah, ini salah satu cara pendekatan lagi kepada masyarakat gitu kan. Hal-hal simpel aja gitu. Apalagi kayak ketika pilkada kan banyak anggota-anggota DPRD yang dipilih. Ya datang kan, biar senang gitu kan didatangi pejabat. Rakyat tuh didatangi pejabat sebenarnya senang. Bagi seperti KDM yang memang sepak terjangnya selama ini dekat dengan rakyat. Jadi mudah-mudahan itu pejabat-pejabat lain juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung gitu kan. Terus kalau lagi kayak ada acara-acara gini juga bisa mampir aja, senang. Kalau perlu didokumentasi. Nggak usah dipikirin masalah nanti pejabat ngonten, DPRD ngonten, nggak apa-apa selama itu memang berbagi kebaikan gitu kan, dan kita juga bisa melihat kegiatannya apa. Nah seperti KDM ini kan juga lakukan seperti itu, dan bahkan mendapatkan reaksi yang positif, walaupun ada aja yang nyinyir ya, tapi biarin aja lah, nggak usah dipikirin. Yang penting dia melakukan itu memang tulus kan. Kondangan, saya nggak tahu yang hajatnya siapa. Kalau kondangan kan kita harus ngasih duit. Nggak tahu dong yang yang hajatan siapa nih, nggak tahu. Jadi yang hajat hari ini berarti nasibnya lagi bagus. Saya bisa mampir kondangan.
Oke, yuk. Nasibnya lagi bagus karena kadang punya waktu. Nontonnya kondangan gitu. Ngamplopin lumayan. Ya ini mau siapa tadi itu? Ya, Pak. Bapak sa. Budi. Oh, ya teh desa naon ya? Kira apa, Pak? Bingung habis Jayanti. Oh, Jayanti itu Cianjur. Ya teh desa naon ya teh? Di Sentul juga ada Cijayanti. Ada sini Cijayanti. Ada di sini Cijayanti. Kayaknya nama-nama di daerah itu banyak yang mirip ya. Kemarin di daerah mana gitu kan ada Bojong. Sini juga ada Bojong di Bogor. Bojong. Malingping di mana tuh ada. Di sini juga ada desa Malingping. Mirip-mirip ya, banyak yang mirip ya kalau desa-desa ya. Oh, Kiara Lawang Kecamatan. Kiara Lawang. Ketangga. Pelabuhan Ratu. Gue bilang apa? Diserbu. Kembali lagi. Gaya berpolitiknya dia, gaya komunikasi politiknya dia luar biasa. Kita nggak bisa lepaskan dari politik ya, karena beliau kan juga memang gubernur kan gitu kan. Tapi yang gue maksud dalam gaya berpolitiknya adalah bagaimana dia juga mempertahankan dengan cara yang menurut gue bisa dirasakan. Minimal kebahagiaannya tuh bisa nyampe ke masyarakat, bisa berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Itu menurut gue gaya politik yang luar biasa. Gak nunggu-nunggu nanti mau pilkada baru kunjungan-kunjungan kayak gini. Dia udah ngebangun itu terus tiap hari dan ini bisa mendapatkan suara-suara loyalis yang luar biasa yang akan permanen nih kayak gini-gini. Karena tahu ada pernah ingat waktu itu Pak Kadem datang, pasti akan dipilih lah Kadem. Seperti kemarin di Jogja juga luar biasa. Respon masyarakatnya. Makanya itu menurut gue secara tidak langsung dia sudah mengkampanyekan atau membangun branding. Ini gua loh. Dengan konten-konten juga secara tidak langsung dia berkampanye, gitu kan. Tapi kampanyenya bukan tujuan benar-benar, oh ini buat pemilu atau apa. Enggak, berkampanye adalah mengkampanyekan gue ini seperti ini, saya itu seperti ini yang gue lakukan dan mungkin nantinya gue akan menjadi seperti ini terus. Itu menurut gue bentuk konkret. Edun, ngapain? Astagfirullah. Aduh, yang mau ngantennya juga, aduh. Gue ikut bahagia ini, gila. Lu nonton ini pasti ikut bahagia. Iya dong. Buat apa? Kalian yang nonton ini suka mewek kan? Gitu. Gue suka malu. Gue makanya nggak pernah nonton video gue sendiri. Malu gue kadang-kadang. Tapi mau gimana lagi gitu kan? Tapi emang inilah kenyataannya dan ini gue nggak setting. Kalau lo lihat video gue nggak ada edit, nggak ada potong ya. Gue kalau salah ya udah biarin aja tuh. Minta maaf kalau gue ada salah ngomong buat teman-teman mungkin yang karena saking euforianya ada yang tersakiti dengan ucapan gue. Mohon maaf banget, gue nggak ada niatan untuk yang kayak gitu. Dan gue tidak bermaksud untuk menjelekan atau apalah atau kata-kata gue yang kurang pas. Tapi gue pengen nonton tuh emang real aja udah kayak kalian kalau lagi nonton kan begitu kan. Gila. Kayaknya Pak janda Pak. Pak janda Pak. Ari si teteh sukan teh bapaknya lagi nyari janda emang. Dia nyarinya muda. Canda ya teh, bercanda teh. Teteh sehat-sehat. Mudah-mudahan dapat pendampingnya teh. Amin. Dapat pendampingnya yang yang sayang si tetehnya gitu kan, yang banyak rezekinya. Amin. Ya, gak apa-apa, doain aja orang-orang kayak gini. Gak bisa ngasih apa-apa ya. Kita minimal bagi doa.
Amin, amin. Awas rekan nu hajat heula. Belum nyampe ke hajatan udah dicegat dong. Aduh. Ya. Lah. Ya Allah, ternyata ya Allah Bapak. Aduh. Kalian kalau Gus apa ya? Ada yang komen jangan ngomong dulu, selesai dulu videonya. Kalian kalau mau nonton video yang nggak ada gua ngomongnya, nonton ke video aslinya, nggak apa-apa. Kalau di sini tuh gua ngomong mulu, itu bentuk reaksi gua juga gitu kan. Jadi kalau kalian nggak pengen ada yang ngomong-ngomong, langsung nonton ke channelnya KDM ya, atau nonton sana dulu baru nonton ke sini. Aduh. Aduh, ini teh pengantin. Foto. Ini teh pertama nikah. Oh, kedua. Sebentar dulu. Yang kedua nikah siapa? Ini teh janda sama duda. Dulu pernah pacaran. Janda sama duda. Mantan pacar. Oh, mungkin putus. Terus udah pada jadi, ini ya, CLBK ya. Cinta lama belum kelar. Terus masing-masing kawin. Udah sekarang kawin lagi. Ya kenapa dulu kamu sudah sekalian kawin? Hah? Jodohnya sekarang. Itulah ide Tuhan ya kadang ya. Dulunya mereka nggak bisa menikah mungkin ya. Si cewek nikah dengan pria yang lain, yang cowoknya juga gitu. Padahal mereka dulu pacaran gitu kan. Akhirnya bisa ketemu lagi. Kayak ini, Baby Romeo. Kaulah yang pertama. Bunga terakhir gitu. Aida Harna mana Daharna? Aida Harna. Makannya man. Ini apa nih? Lauknya apa nih? Biasanya kalau aja gini ada sop, yang ada jamur-jamur kupingnya, kentang, ayam. Sekarang tuh ayam suwir biasanya ada. Kalau di Sunda suka ada karedok loh, suka ada kayak gitu-gitu. Gue paling senang kalau ke hajatan enak biasanya masakannya. Yang bukan catering ya. Kalau gue lebih seneng yang ke hajatan yang masaknya mama tuh ibu tuh. Itu makanan menurut gue lebih ke kampung kayak gitu tuh enak masakannya. Ya naon ya? Ayam suwir. Ada. Oh. Ya. Capcay. Oh iya capcay lupa. Biasanya ada capcay, kerupuk udah pasti, bawahnya pisang kalau nggak jeruk biasanya. Air gelas. Kalau yang memang biasanya ada, kalau yang kayak hajatan yang catering-cateringan biasanya ada kambing guling, ada, wah heboh lah. Tapi gue malah lebih suka datang ke hajatan yang kayak gini nih, yang di kampung gitu kan, yang masakannya kayak gini enak. Sumpah. Makanya gue kalau jalan-jalan, kalau disuruh milih restoran sama warteg, gue warteg sih. Oh kayak apa yang makanan ayam goreng tepung, yang reso-reso itu kan. Karena anak gue paling sukanya gitu. Kalau gue mendingan gue gak makan dulu, gantian nanti gue makan sendiri di warteg. Kalau ayam tepung yang pakai saus di restoran-restoran gue gak kurang tuh, burger gitu. Warteg udah enak. Lapar Makan om. Seadanya om. Wah. Bihun. Biasanya ada bihun. Lamun cuci mulut di lemur mah iya bolu. Oh ini jeruknya. Tuh jeruk. Iya biasanya kalau nggak jeruk bisa. Nyimpi abdi mah bener lagi nyimpi si bapak. Yang meren doa anak. Pakai tangan ya makan. Siapa nih teteh? Janda. Upselling dong. Tahu nggak upselling?
Kerja keras nih janda. Aduh teteh punten. Aduh teteh. Belum panjang jodohnya. Dapat jodoh yang baik pasti teteh. Iya, Pak. Boleh lah, Pak, aku daftar sama Bapak. Bapak yang dikejar-kejar janda, Tapi ini bentuk komunikasi candaannya beliau ya, bentuk candaan komunikasi beliau, sehingga akhirnya jadi nempel di masyarakat yang terkait dengan janda, cari istri, itu kan bentuk komedinya dia gitu kan, sehingga masyarakat ini kayak ngobrol sama gubernur tuh nggak kayak ngomong sama siapa-siapa kan. Orang kalau nggak ada gubernur yang lain mungkin ya yang duduk diundang di ruangan kebesaran dia dengan sofa-sofa yang besar. Wah, duduk begini aja mengkeret. Ini malah langsung bapak janda ya. Sama gubernur tuh kayak nggak asa-asa. Mau nyandong, ABG, aduh. Kita aja satu aja belum, ABG udah menyandung. Suatu perhormatan. Lapar sih bapak ya, bener ya. Ya daripada dia mungkin makan ke resto, mendingan pas ada hajatan ya udah dia makan di situ dan dia bisa kondangan ya, ngasih yang ke pengantinnya, membahagiakan masyarakat rakyat yang pengen ketemu sama Kang Deddy tapi susah kan gitu kan. Dadakan ala tahu bulan. Biduannya sampai berhenti nyanyi. Biduin dulu. Oh iya sih rebutan semua. Ada foto tuh. Wah susah nih keluar ini. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih banyak Bapak ya, semoga rezeki. Disamperin, yang di panggung disamperin. Karena jauh mungkin ya nggak bisa ngedekat, akhirnya KDM membagi perhatiannya. Ini kan hal-hal simpel, hal-hal kecil. Seperti kalau penyanyi itu, kalau di panggung dia nyamperin penonton yang sebelah kiri, yang depan, samping kiri, samping kanan, diperlihatkan, dia muncul ke situ supaya penontonnya, fansnya bisa meratap langsung, berhadap-hadapan, face to face. Ini hal simple, sama. Ini Kang Deddy membagi juga perhatiannya. Tidak hanya fokus kepada pengantinnya, tapi orang-orang yang ada di situ, yang mau foto, terus yang di panggung juga mungkin yang nggak bisa kemana-mana karena harus ada standby di panggung, dia yang nyamperin. Itu kalau kita lihat dari sisi pandangan positifnya ya, gitu kan. Jadi gue selalu mencoba untuk dari sisi positifnya, bahwa Kang Deddy senang untuk membagi perhatian tidak hanya di satu titik saja. Semuanya diratain. Hujan. Wah, itulah. Gue tadi pengen ngerokok pengen gak jadi tuh, gue pegangin aja. Saking serunya nonton KDM sampai gak jadi dibakar. Tapi kalau udah nonton KDM itu seru. Dan kembali lagi gue saranin kalian nonton di video channelnya Bapak Aing ya. Selain ke sana, gue juga kalau udah video-video yang gue tonton, kadang-kadang gue tonton ulang lagi. Kan kalau video yang gue taruh di sini tuh biasanya gue langsung download, gue nggak tonton tuh. Tapi abis itu biasanya gue nonton ulang lagi di channelnya, karena biar nabrak iklannya. Kalau iklannya ketabrak sama gue tonton, gue nggak skip. Pak Deddy Mulyadinya nanti pendapatannya juga nambah gitu. Jadi make sure kalian juga tonton di sana. Dan kalau nonton di channel aslinya, gue nggak ada gue tuh. Gue nggak ada ngomong-ngomong, gue nggak ada motong-motong video tuh. Stop ngomong, di stopin ngomong, nggak ada guanya. Jadi lebih tenang. Kalau di sini tuh gue rame. Kalau lu ke bioskop, tuh sebelah lu suka ngomong, ini film ini gini. Nah itu gue. Well, I think that's it guys ya. Sehat-sehat ya semuanya, sehat-sehat. Jaga kesehatan dan sampai ketemu di video gue yang lainnya. So, with a wrap. Bungkus.